Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 10. Sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi inverse. Ya, jadi ada yang namanya fungsi inverse. Fungsi inverse itu apa? Fungsi inverse itu. Nah, perhatikan di sini ada sebuah gambar yang menjelaskan tentang fungsi inverse. Jadi yang namanya fungsi inverse itu adalah misal ada fungsi A, ya, himpunan A dihubungkan ke himpunan B, itu melewati suatu fungsi F, ya. Kemudian dari B ke A, himpunan B ke A dihubungkan dengan fungsi G. Nah, jadi kebalikan dari fungsi F itu adalah fungsi inverse. Jadi G itu adalah fungsi inverse dari F. Ya, jadi G itu adalah fungsi inverse dari F. Jadi yang dinamakan fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikannya atau fungsi lawannya. Kalau fungsi F itu dari A ke B, maka fungsi inverse-nya yaitu fungsi G-nya itu dari B ke A. Nah, itulah yang dinamakan fungsi inverse. Oke? Paham ya? Jadi itulah yang dinamakan fungsi inverse. Oke, sekarang kita coba belajar ya bagaimana menentukan fungsi inverse. Jadi misalkan ada suatu fungsi f, ya, misalkan ada suatu fungsi f, kita diminta untuk mencari fungsi inverse-nya. Ya, fungsi inverse-nya itu kita diminta untuk mencarinya. Nah, fungsi inverse itu biasanya dilambangkan dengan pangkat negatif 1. Ya, pangkat negatif 1 itu adalah fungsi inverse. Jadi misalkan fungsi inverse dari f itu adalah f pangkat negatif 1. Ya, misalkan di sini fungsinya g, berarti g pangkat negatif 1. Jadi simbol dari fungsi inverse itu adalah pangkat negatif 1. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagaimana sih menentukan fungsi inverse itu. Bagaimana menentukan fungsi inverse itu? Lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh halaman 23 ya. Halaman 23 di situ ada contoh. Di sini ya. Kita belajar menentukan atau mencari fungsi inverse dari sebuah fungsi. Diketahui fungsi fx-nya sama dengan 2x plus 6, tentukan fungsi inverse-nya. Nah, kita diminta untuk menentukan fungsi inverse-nya. Oke, jadi caranya gimana? Caranya tinggal kita rubah ya, yang tadinya y menjadi x ya, yang tadinya y jadi x. Maksudnya gini ya, misalkan ini kan fungsinya ya, fx sama dengan 2x plus 6, berarti kan y atau y sama dengan 2x plus 6 ya. Ya ini ya, y sama dengan 2x plus 6. Nah, kita kalau pengen mencari fungsi inverse, maka kita harus meninggalkan x-nya sendirian. Meninggalkan x-nya sendirian. Kalau ini kan y, jadi kira-kira dirubah menjadi kira-kira x-nya sendirian. Nah, kita pindahkan nih plus 6 ke sebelah kiri, jadi apa? Min 6 ya, y min 6 ya, 2x-nya sendirian di sini. Nah, tinggal dipindah aja duanya. 2 tadinya perkalian jadi apa? Pembagian. Jadi hasilnya adalah x sama dengan y dikurangi 6 per 2. Nah, itulah jadi fungsi inverse-nya itu. Ya, jadi kita untuk menentukan fungsi inverse itu tinggal kita memindahkan ya konstanta dan koefisien sehingga x-nya menjadi sendirian. Ya, ini
plus 6 dipindah jadi min 6 ya. Y min 6 2x. 2x-nya tinggal kita pindahkan 2-nya menjadi pembagian, jadi per 2. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya sudah ketemu nih. Y min 6 per 2 ya. Jadi fungsi inverse-nya adalah Y dikurangi 6 per 2. Atau kalau dirubah dalam bentuk X-nya, F pangkat min 1X atau fungsi inverse dari X-nya adalah X dikurangi 6 per 2. Nah, itulah cara menentukan fungsi inverse. Oke. Lebih jelas lagi, kita perhatikan contoh yang kedua ya. Nah, di sini contoh yang kedua, fx sama dengan x dibagi 3 dikurangi x ya. Nah, kita diminta untuk menentukan apa nih f pangkat min 1, fungsi inverse. Gimana? Ya caranya sama. Tinggal dibalik saja. Yang tadinya y ya kira-kira jadi di sini x gitu. Ya, tadinya y kira-kira jadi x. Gimana caranya? Ya. Ini pembagian, kalau dipindah jadi apa? Perkalian ya. 3 kali y jadi 3y dikurangi x min x kali y jadi min xy sama dengan x ya, sama dengan x. Nah, kemudian ini sama-sama punya x dikeluarkan pakai sifat distributif. Ya, ini ditinggalkan x jadi apa? 1. Ini ditinggalkan x jadi apa? Y. Ya, jadi pakai sifat distributif x, ini x, x-nya dikeluarkan sehingga x-nya di luar kurung. Ya, ini ditinggalkan x jadi 1, ini ditinggalkan x jadi y. Ya, ini pakai sifat distributif sama dengan 3y. Oh, ini x-nya dipindah dulu ya, dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Atau ini nih, dipindah jadi sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi x plus xy sama dengan 3y. 3y-nya masih tetap 3y ya. 3y. Ini dipindah ke sebelah kanan jadi plus xy. Kemudian tadi pakai sifat distributif ya, x-nya dikeluarkan, jadi ini ditinggalkan jadi 1, ini ditinggalkan jadi y gitu kan. Jadi sama dengan 3y. Nah, ini dipindahkan, tujuan kita adalah supaya x-nya sendirian ya. Kalau tadi kan awalnya y sendirian, kira-kira yang ini x-nya sendirian, maka ini dipindah jadi perkalian, dipindah sebelah kanan jadi apa? Pembagian. Sehingga fungsi inverse-nya adalah 3y per 1 plus y. Atau kalau dirubah dalam bentuk x sama dengan 3x per 1 plus x. Nah, seperti itulah cara menentukan fungsi inverse. Jadi menentukan fungsi inverse itu adalah tinggal dibalik saja posisinya, tadinya y sehingga menjadi x seperti itu. Nah, ini kalau sudah x-nya sendirian itu adalah fungsi inverse-nya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, diketahui fungsi fx x kuadrat dikurangi 2. Tunjukkan inverse fungsi f bukan merupakan fungsi inverse. Nah, kita seperti nomor 1 dan nomor 2, kita rubah y-nya menjadi x ya. Berarti kita pindahkan nih min 2 ke sebelah kiri. Jadi apa? Plus 2 ya. Y plus 2. X kuadratnya sendirian, x kuadrat sama dengan y plus 2. Sehingga x-nya sama dengan, kalau ini lawannya kuadrat kan akar ya, berarti ini diakarin. X sama dengan plus min akar y plus 2. Diperoleh fungsi inverse-nya sama dengan plus min x plus 2. Ya, ini diganti fungsinya jadi x, jadi ini jadi x ya, x plus 2. Sehingga
fungsi inverse-nya itu ada dua, min sama yang plus ya, sehingga untuk sembarang x diperoleh dua buah nilai f pangkat min 1. Hal ini berarti f pangkat min 1 bukanlah suatu fungsi inverse, tetapi hanya inverse dari f. Yang dinamakan fungsi kan kalau dimasukkan daerah asal itu tidak boleh dua ya. Kan yang namanya fungsi kan menghubungkan suatu himpunan tepat satu di himpunan kawan. Kalau ini kan berarti kan ini daerah asalnya satu, kemudian dihubungkan menjadi dua daerah kawan, ke daerah kawannya dua, berarti itu bukan merupakan fungsi, sehingga itu adalah hanya inverse dari f saja, tapi bukan merupakan fungsi, karena fungsi itu adalah menghubungkan suatu himpunan tepat ke satu daerah kawan, tidak boleh bercabang. Ini kan bercabang, dihubungkan satu, misalkan x-nya 1, jadinya nantinya hasilnya 2 ya, ada yang min berapa sama plus berapa. Nah, itu kan bukan merupakan fungsi. Nah, itu penjelasan dari yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 4-nya ya. Diketahui fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 6x plus 8. Tentukan fungsi inverse-nya. Jadi kita diminta untuk menentukan fungsi inverse ya. Seperti nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 menentukan fungsi inverse. Nah, di sini ada dua cara ya. Ada cara 1 dan cara 2. Saya jelaskan cara yang 1 dulu. Cara yang 1 ini ya sama seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Kita rubah kira-kira y-nya ini yang sendiri itu bukan y tapi x-nya. Jadi x-nya yang sendiri ya. Jadi gimana? Ini cara pertama ini menggunakan kuadrat sempurna ya. Menjadi kuadrat sempurna ya, jadi pemfaktoran ya. Ya, ini 8 itu 9 dikurangi 1 ya. 8 itu 9 dikurangi 1. Kenapa dirubah menjadi 9? Supaya agar menjadi faktor yang sempurna ya. X min 3 kali kuadrat kan nantinya jadinya ini 9 gitu, min 6x plus 9 ya, sehingga ini 8 itu diganti jadi 9 dikurangi 1. Kemudian satunya dipindah ke sebelah kanan jadi plus 1. Ini karena merupakan kuadrat sempurna ya. Kuadrat sempurna, jadi x dikurangi 3 kuadrat sama dengan y plus 1. Kemudian kuadratnya dihilangkan, sebelah kanan diakarkan ya, plus min. Jadi x dikurangi 3 sama dengan plus min akar y plus 1. Sehingga kan tujuan kita adalah agar supaya x-nya sendiri ya. Berarti min 3 dipindah. Jadi apa? Plus 3. Jadi x sama dengan 3 plus min akar y plus 1. Sehingga fungsi inverse-nya sama dengan 3 plus min akar y plus 1. Kalau di x kan menjadi 3 plus min akar x plus 1. Nah, itu cara yang pertama, yaitu dengan cara pemfaktoran atau faktor kuadrat sempurna ya, tadi dijelaskan. Kalau cara yang keduanya ini menggunakan rumus ABC ya. Rumus ABC. Masih ingat nggak rumus ABC? B plus min akar B kuadrat dikurangi 4AC ya. 4AC. Ya, kalian ingat-ingat lagi aja rumus ABC ya. Dimana ini A-nya itu 1, B-nya itu min 6, C-nya itu 8. Ya.
Oh iya, kalau rumus ABC itu sama dengan 0 ya, berarti y-nya dipindah ke sebelah kiri. Jadi x kuadrat dikurangi 6x plus 8 dikurangi y sama dengan 0. Berarti a-nya itu 1, b-nya itu min 6, c-nya itu 8 dikurangi y. Sehingga kan tujuannya agar supaya x-nya jadi sendirian ya. X-nya jadi sendirian. Kalau tadi kan fungsi aslinya kan y-nya sendirian ya. Kalau fungsi inverse-nya berarti tinggal kita rubah menjadi posisinya x-nya sendirian gitu. X sendirian kan kita bisa menggunakan rumus ABC ya. Kan rumus ABC itu kalau ada persamaan kuadrat, kemudian kita cari x-nya kan sama dengan pakai rumus ABC ini ya. B plus min ya. Kalian ingat-ingat saja rumus ABC adalah B plus min akar B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, B-nya berapa? Min B ya, min B-nya berapa? Ini min B, berarti B-nya min 6, kalau min berarti jadi plus 6 ya. Min B kan berarti min kali min jadi apa? Plus, jadi plus 6 ya. Jadi rumusnya itu min B plus min akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A ya, per 2A. Ya, ini min B, min kali min jadi plus, jadi 6 ya, plus min B kuadrat berarti min 6 kuadrat jadi 36 dikurangi 4 kali A-nya 1 berarti tetap ya 4 kali C, C-nya 8 dikurangi Y, 8 kurangi Y per 2A, 2A A-nya 1 berarti 2, itu sama dengan ya, sama dengan 6 plus min akar 36 dikurangi 4 kali 8 min 32 min 4 kali min y jadi plus 4y sama per 2. Kemudian sama dengan 6 plus min apa ini? 4-nya di ini apa? 36 dikurangi 32 berapa? 4 ya. Nah, ini kan punya 4, ini 4, ini 4. 4-nya dikeluarkan pakai sifat distributif. Jadi 4-nya keluarkan. Ini yang tadinya 4 dikeluarkan 4-nya jadi 1. Ini 4 dikeluarkan jadi Y ya, pakai sifat distributif per 2 ya. Kemudian ini 4 kan bisa diakarkan ya. Akar 4 berapa? 2. Berarti 6 plus min 2 akar 1 plus Y per 2. Sehingga sama dengan 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 3 ya. 6 dibagi 2 3. 3 plus min akar 1 plus Y. Sehingga fungsi inverse-nya adalah sama dengan 3 plus min akar 1 plus Y. Kalau dirubah dalam bentuk X, berarti F pangkat min 1 dari X sama dengan 3 plus min akar 1 plus X. Nah, ini kalau menggunakan cara rumus ABC ya, rumus ABC. Ya, oh ya. Ini maaf nih, 6 dibagi 2 3, 2 dibagi 2 1. Ya, ini sebenarnya di sini ada angka 1 ya. Tapi di angka 1 dikali akar, jadi kan tetap akar ini ya. Kan di perkalian dengan 1 itu kan tetap sama ya. Jadi ini kenapa ini tinggal 3 terus di sini nggak ada angkanya, ini sebenarnya dari 6 dibagi 2 itu kan 3. Nah, ini 2 dibagi 2 itu kan 1. 1 dikali akar, berarti kan kalau perkalian dengan 1 kan tetap bilangan yang sama ya. Akar 1 plus Y dikali 1 berarti tetap akar 1 plus Y gitu maksudnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini fungsi inverse-nya ya, menggunakan rumus ABC. Jadi tinggal kalian pilih saja gampangan yang pakai rumus ABC apa. Yang tadi yang halaman sebelumnya pakai kuadrat ya, pakai faktoran atau kuadrat sempurna ya.
silakan kalian pilih. Ya, itulah cara-cara menentukan fungsi inverse. Jadi intinya yang dinamakan fungsi inverse itu tinggal diganti saja yang tadinya y sendirian sehingga x-nya menjadi sendirian gitu. Ya, tadi nomor 1 gitu kan. Nomor 1 kita kembali lagi nomor 1, y-nya sendirian kira-kira dirubah menjadi x-nya sendirian. Kalian bolak-balik posisinya sehingga jadi x-nya sendirian, y-nya yang menjadi ada ada teman-temannya gitu, maksudnya dipindahkan semua ke y sehingga x-nya sendirian, jadi tinggal dibalik saja posisinya. Itulah cara-cara menentukan fungsi inverse. Nah, sekarang tadi sudah kita belajar menentukan fungsi inverse ya. Belajar menentukan fungsi inverse. Kemudian kita lanjut ke halaman 25. 25 ini di sini ada menggambar grafik fungsi ya. Menggambar grafik fungsi inverse. Caranya sama ya seperti pada bab-bab sebelumnya ya, cara menggambar grafik ya. Tinggal diulang saja materinya, cara menggambar grafik itu sama saja. Sama saja kayak menggambar grafik fungsi biasa. Ya, menggambar grafik fungsi inverse itu caranya sama saja seperti menggambar grafik fungsi ya biasa yang sebelumnya ya. Jadi sama aja, sama-sama fungsi, cara menggambarnya juga sama. Karenanya di sini tidak akan diulang ya untuk menggambar grafik ini. Kita langsung ke halaman 27 ya. 27 itu ada tentang inverse fungsi komposisi ya. Inverse fungsi komposisi. Ya. Maksudnya gimana? Ya kayak tadi ya. Misalkan ini GOF, fungsi komposisi GOF. Maka inverse itu adalah kebalikan atau lawannya, berarti GOF pangkat negatif 1 sama dengan fungsi f ya. Inverse dari fungsi f dikomposisikan dengan inverse fungsi g ya, seperti itu ya. Jadi fungsi GOF itu adalah ya, inverse-nya adalah GOF pangkat negatif 1 ya. Itu namanya fungsi inverse-nya, sama dengan fungsi inverse dari f-nya dikomposisikan dengan fungsi inverse g-nya gitu. Nah, itu inverse fungsi komposisi ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh ya, halaman 28. Di sini ada contoh fx-nya x plus 5 dan gx-nya 3x min 7. Tentukan katanya fungsi GOF dan x dan fog x ya. Kemudian tentukan fungsi inverse dari GOF-nya, kemudian tentukan fungsi inverse dari fog-nya. Nah, langsung saja jawab ya. Udah dijelaskan ya, fungsi komposisi itu cara mencari fungsi komposisi itu mulainya dari kanan. Kita fx-nya dulu. Fx-nya berapa? Fx-nya x plus 5 ya. Jadi sini tulis x plus 5. Kemudian g-nya apa? 3x min 7. Ini isi fungsi g-nya x, berarti 3x min 7. Kalau isinya x plus 5 berarti 3x plus 5 dikurangi 7. Jadi diganti kan? Ingat kan ya? Kalau ini x jadinya x, kalau ininya berubah jadi x plus 5, maka 3-nya bukan dikali x tapi 3 dikali x plus 5 dikurangi 7 sama dengan 3 kali x, 3x, 3 kali 5 sama dengan 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Oke. Ya.
Begitu juga dengan fog X ya. Fog X berarti mulai dari kanan, berarti GX dulu. GX-nya berapa? 3X min 7. Kemudian dimasukkan ke F. F-nya X plus 5. Ini Fx X plus 5. Kalau apa? F-nya isinya 3X min 7, berarti di sini berubah bukan X tapi 3X min 7 plus 5 sama dengan 3X min 7 ditambah 5 jadi min 2. Nah, seperti itu fognya. Nah, tadi yang kita bahas yang barunya adalah kita mencari fungsi inverse dari GOF dan fungsi inverse dari fog. Gimana caranya? Ya, caranya sama. Setelah kita mengetahui fungsi GOF, ya tadi kan fungsi GOF-nya sama dengan 3X plus 8 ya. Maka kita cari, ya tinggal dibalik. Ini kan GOF X kan Y ya. Y sama dengan 3X plus 8 ya. Ini GOF X itu kita ini sama saja itu Y ya. Y sama dengan 3X plus 8. Nah, kita rubah posisinya. Tadinya Y sendirian kira-kira menjadi X-nya sendirian. Berarti apa nih? 8-nya pindah ke sini jadi min 8. Kemudian 3-nya perkalian jadi apa? Pembagian. Jadi pindah min 8, kemudian 3-nya pindah jadi pembagian ya. Jadi ini asalnya itu Y min 8 per 3 ya. Ini di LKS ini secara singkat ya. Awalnya itu ini Y dikurangi 8 per 3. Kan di sini kan Y ya. Y ini 8 pindah jadi min 8. Jadi Y min 8. Kemudian 3 pindah tadinya perkalian jadi apa? Pembagian. Jadi Y min 8 dibagi 3. Nah, kemudian masing-masing ruas dikali 3. Untuk menghilangkan per 3, masing-masing ruas dikali 3, yang sebelah kiri dikali 3, yang sebelah kanan dikali 3. Sehingga yang tadinya Y min 8 per 3 dikali 3, coret ya, pembagiannya coret jadi Y min 8. Ininya kali 3 ya, ini tetap ada kali 3-nya. Kalau ini dikali 3-nya dibagi 3 jadi habis, jadinya tinggal Y min 8. Nah, ini di LKS langsung berubah Y-nya jadi X. Kalau yang sebelumnya kan ada Y dulu ya, kemudian dirubah jadi X. Kalau di sini langsung saja ini jadinya X, jadinya ini bukan Y tapi langsung X ya. Jadi X min 8. Nah, kan tujuannya supaya X-nya sendirian ya. Supaya Y-nya sendirian di sini ya. Maka 3-nya dipindah dari kiri ke kanan. Tadinya perkalian jadi apa? Pembagian. Jadi apa di sini? Sama dengan 1/3 X dikurangi 8. Nah, seperti itu. Jadi caranya sama sebenarnya. Cuma ini tinggal diganti aja GOF-nya itu jadi Y. Ini tuh Y. Nah, sama dengan 3X plus 8. Gitu. Nah, tadinya Y sendirian, kira-kira dibalik menjadi X-nya yang sendirian. Nah, kalian pindah-pindahkan supaya X-nya sendirian. Nah, nanti ketemu hasilnya. Tinggal diganti tadinya hasilnya Y, misalkan di sini ya, hasilnya Y tinggal dirubah jadi apa? X. Jadinya 1/3 X min 8. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Fog X sama dengan 3X min 2. Nah, ini sama dengan Y sama dengan 3X min 2. Tadinya Y sendirian, kira-kira inverse kan kebalikan ya atau lawan. Berarti kira-kira X-nya yang jadi sendirian. Berarti min 2 dipindah sebelah kiri jadi apa? Plus 2. 3 dipindah jadi apa? Pembagian ya. Ini tadinya apa? Y plus 2 per 3. Nah, untuk menghilangkan per 3 berarti sebelah kanan dikali 3, sebelah kiri dikali 3. Makanya di sini ada 3. Di sini ada 3-nya habis ya, per 3-nya habis gitu. Nah, kemudian tinggal dipindahkan 3
perkalian dipindahkan ke ruas kanan jadi apa? Per 3. Sehingga di sini tinggal X sama dengan sepertiga X plus 2 gitu. Ya, pokoknya caranya sama seperti inverse biasa, tinggal VOG-nya aja diganti Y atau GOV-nya diganti Y. Nah, terus dipindah-pindahkan supaya X-nya sendirian. Nah, itu ya. Ya, ke bawah juga sama ya. Sama keterangannya ya. Seperti membuat fungsi inverse ya, yang tadi sudah dijelaskan. Oke, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.